Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam annal ma' alladhi tawadda bihi as-sabi ghairu tahurun. Ketahuilah bahwa air yang terpakai wudu oleh seorang anak laki-laki, dia belum balik, airnya itu ghairu tahur. Airnya itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Anak laki-laki ini misalnya dia wudu belum balik, wudunya itu ditimba, maka mau kita gunakan lagi air itu untuk misalnya untuk wudu, maka airnya itu tidak bisa digunakan. Setidaknya ada 3 ini. Anak laki-laki yang belum balik, dan dia menggunakan air untuk wudu, maka airnya tidak suci. Yang kedua itu adalah orang yang berwudu, dia mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Dia memakai air untuk berwudu, tapi untuk mengerjakan ibadah sunnah, maka airnya itu di sini dikatakan airnya itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang ketiga, wa kadza ma lam ya'taqidul wujuban niyah. Ada orang yang wudu, tapi pada saat dia wudu, kan teman-teman kalau wudu tuh ada, saya yakin ada yang serius, ada yang tidak serius pada saat wudunya. Pada saat dia wudu tidak serius. Kadang niat wudunya ini dia anggap apa? Bukan hal yang wajib. Padahal ketika kita wudu itu, Bu, kita harus anggap bahwa pada saat kita wudu itu kita anggap bahwa niat itu adalah suatu hal yang wajib. Kan ada yang begitu tuh. Ada nggak kira-kira kita, Bu? Pada saat mau wudu bahwa niatnya itu kita anggap remeh itu. Padahal tidak perlu itu kita lakukan. Bahwa pada saat kita mau wudu, niat itu adalah satu hal yang wajib. Di sini dikatakan orang yang wudu, tapi pada saat dia wudu dia menganggap niat wudu itu tidak wajib. Maka orang yang wudu airnya itu bekas terpakai dari wudunya itu, maka dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Oke, kira-kira paham, Bu, ya? Satu, anak laki-laki kemudian memakai air untuk berwudu. Yang kedua, seseorang yang melaksanakan ibadah sunnah yang memakai airnya itu dia untuk berwudu. Yang ketiga adalah orang yang berwudu tapi dia menganggap bahwa niat dalam berwudu itu bukan yang wajib. Dia tidak yakin itu. Maka dari 3 kelompok ini, bekas airnya itu, maka airnya itu tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci. Tuh. Kemudian bagaimana kalau begini, Ustadz? Kita wudu. Wudunya itu air masih berada di tangan kita. Ya? Kita wudunya di sini. Di tangan kita. Dikatakan di sini summa madamal ma mutaraddidan 'alal udwi, selama air itu masih berada pada anggota tubuh, la yasbut lahu hukmul istiqmal. Maka selama air itu berada pada anggota tubuh kita, misalnya di tangan, kita wudu di tangan, selama dia berada di sini, itu tidak bisa kita tetapkan bahwa air itu adalah bekas terpakai. Air itu dikatakan air mustakmal, tidak bisa. Sekarang bagaimana kalau begini? Airnya kita sedang wudu, air ini kita sedang wudu. Kemudian air ini jatuh ke bawah, tapi pada saat dia jatuhnya itu terpercik ke teman yang sedang wudu di sebelah. Adakah yang kalau kami ketika di pondok dulu itu rebutan itu keran untuk wudu itu. Keran untuk wudu itu. Datang saya wudu di situ, datang lagi teman wudu di situ.
Kan yang jelas itu air bekasan wudhu kita itu pasti akan jatuh ke teman lain kan? Bagaimana kalau begitu tuh? Apakah air bekas wudhu kita ini yang jatuh ke teman kita yang sedang wudhu juga? Apakah bekasan itu dapat digunakan untuk bersuci? Apakah itu air itu termasuk mustakmal ataukah air itu bukan air mustakmal? Maka percikan air kita dari tubuh kita yang sedang wudhu ini, kemudian dia dipercik kepada teman yang sedang berwudhu, maka air ini, percikannya ini adalah air mustakmal, air yang tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci. Makanya teman-teman kalau wudhu itu agak sedikit jauhan. Kan di masjid-masjid kita kan kadang kerannya yang satu dengan yang lain itu dekatan. Terkadang air yang sebelah wudhu itu sampai percik ke kita. Maka usahakan kita jauh, jangan sampai percikannya dia ke kita. Itu bisa jadi airnya itu adalah air mustakmal. Di sini dikatakan walau jaral ma min udwil al-mutawaddi ila udwin akhar. Kemudian air itu mengalir dari anggota tubuh orang yang berwudu ke anggota tubuh orang lain, sara mustakmalan, maka air itu menjadi air yang mustakmal, air yang bekas terpakai yang tidak bisa digunakan lagi, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Usahakan teman-teman jaga itu. Kita harus usahakan jauh ketika kita berwudu. Kalau tidak gantian aja deh. Sabar gantian, tunggu giliran wudu. Kalau ibu-ibu mungkin tidak terlalu kalau di rumah kan tidak terlalu banyak yang antrian itu ya. Kemudian hatta law intakala min ihda al-yadain ila al-ukhra sara musta'mal. Bagaimana kalau begini? Air bekasan basuhan muka kita itu terjatuh di kaki. Bisakah air yang jatuh dari bekas basuhan muka kita ini jatuh di kaki? Bisakah kita langsung saja air itu kita gunakan untuk membasuh atau mengusap kaki kita? Apakah sah kita menggunakan air bekas muka kita gunakan pada saat kita berwudu itu? Bahwa air itu adalah air yang bisa digunakan untuk airnya suci, airnya bisa digunakan untuk bersuci. Hati-hati itu. Di sini terjadi khilaf. Misalnya dikatakan gini, dikatakan begini di sini. Kalau misalnya air itu jatuh dari tubuh kita yang satu ke tubuh yang lain, maka secara umum dikatakan di sini bahwa air itu adalah sudah menjadi air mustakmal. Tidak bisa itu. Bekasan basuhan muka kita jatuh ke kaki kemudian kita langsung saja itu. Maka yang jatuh itu adalah air mustakmal. Terkecuali yang biasa. Yang biasa itu begini. Kita wudu menggunakan tangan. Ya kan Bu ya? Kita wudu menggunakan tangan atau tidak deh. Atau lebih apa? Kita wudu basuh wajah. Ketika kita basuh wajah itu airnya itu masuk ke leher. Dia mengalir ke leher. Atau kita wudu dengan kedua telapak tangan kita, pergelangan tangan. Kemudian dia mengalir ke tangan. Kan ini bagian lain kan Bu ya? Mengalir ke batang tangan kita. Maka hal seperti ini dikatakan di sini, ini hal yang biasa. Kalau hal yang biasa, kemudian air lagi kembali lagi ke bawah. Sudah ngalir ke sini, ketika kita begini tangannya kembali lagi ke bawah. Pokoknya dia bolak-balik. Hal seperti ini dikatakan di sini, maka air itu dia tidak menjadi air mustakmal. Air mustakmal yang habis terpakai. Mengalirnya dia itu dapat menyucikan bagian tempat dia mengalir. Atau dia kembali lagi airnya itu dapat menyucikan itu. Tidak jadi masalah. Begitu juga air yang tertiup angin. Sedang wudu datang angin puting beliung. Kita basuh kedua telinga kita,
tapi dia jatuh airnya itu di kaki. Jatuh airnya di kaki. Karena tiupan anginnya begitu kencang sampai airnya itu jatuh di kaki. Maka air tiupan angin ini, maka dia tidak dikatakan air musta'mal. Airnya itu adalah suci. Tuh. Saya ulangi lagi tadi. Kalau misalnya airnya itu pindah, bukan hal yang biasa. Bukan hal yang biasa. Seperti dari tangan ke ini. Bukan hal yang biasa itu. Dia bolak-balik ke bawah. Bukan hal yang biasa. Maka itu air musta'mal. Tapi kalau yang biasa atau airnya ditiup angin, maka air itu bukan termasuk air musta'mal. Oke, paham kira-kira teman-teman ya? Kemudian bagaimana kalau begini? Ini disebutkan oleh wahiyya mas'alatun hasanatun dzakara Arafi. Masalah ini disebutkan oleh apa? Masalah yang penuh dengan kebaikan disebutkan oleh Imam Arafi pada akhir daripada bab yang kedua dari bab tayamum. Kemudian wa ahmaluhu an-Nawawi innahu illa annahu dzakarahuna min ziyadati raudhah. Tetapi Imam Nawawi itu tidak menyebutkan masalah ini kecuali dia sebutkan itu dalam Syarah Ar-Raudhah, di mana dijelaskan dalam Syarah Ar-Raudhah itu annahu law infassalal ma. Bagaimana kalau airnya terpisah? Air yang terpisah yang saya maksudkan tadi. Kalau yang tadi itu kan airnya mengalir dia. Air terpisah. Dari wajah jatuh ke kaki. Kita basuh wajah tapi bekasan airnya itu jatuh ke kaki. Min ba'dil a'dha'il junub, dari sebagian anggota badan yang junub, ila ba'dhiha, ke anggota badan junub yang lain. Ada dua pendapat di sini. Pendapat yang pertama, al-sahha inda Mawardi, pendapat yang sahih menurut Imam Mawardi, kemudian Warruyani dan Imam Aruyani dikatakan apa? Annahu la yadur. Airnya itu tidak masalah. Tidak masalah itu. Ketika dia pindah tidak masalah. Wala yusiru musta'mal. Air itu tidak menjadi air yang musta'mal. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan warrajih, pendapat yang paling kuat khurasanin, di kalangan ulama Khurasan. Khurasan itu adalah ulama yang berada di Irak. Bahwa mereka mengatakan annahu yasirul musta'mal. Air yang pindah itu tadi yang terpisah dari wajah turun ke kaki, maka air yang turun ke kaki itu dikatakan oleh ulama Khurasan, ulama yang bermadhab Syafi'i yang berasal dari Irak, itu mengatakan apa? Air itu dia menjadi air musta'mal, tidak suci lagi. Tuh. Tapi ada sebagian pendapat yang ketiga mengatakan, seorang imam namanya Imam Al-Juwaini mengatakan, in naqlahu qasdan, apabila air itu sengaja dipindahkan. Pendapat yang pertama tadi, dia tidak menjadi air musta'mal yang habis terpakai, masih bisa digunakan untuk bersuci. Pendapat yang kedua tadi mengatakan air itu sudah menjadi air mustakmal, dia pindah itu air mustakmal. Pendapat yang ketiga mengatakan apabila perpindahan air itu dari wajah disengaja, kita basuh air itu, basuh ketika wudu kita, bekas air wudunya kemudian kita lempar ke kaki, sengaja lempar ke kaki oleh kita. Di sini dikatakan apa? Sara musta'malan, maka air itu sudah menjadi air mustakmal, tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci. Paham kira-kira? Itu tiga pendapat, Bu. Pertama, airnya tidak mustakmal, tidak masalah itu perpindahannya itu. Yang kedua, perpindahannya itu airnya itu sudah menjadi mustakmal yang habis terpakai, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang ketiga mengatakan kalau sengaja air itu dipindahkan dari wajah bekas kita wudu, airnya dipindahkan ke kaki, maka air itu sudah menjadi air yang mustakmal. Gitu. Kira-kira paham? Paham kira-kira? Ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Mukanya Ibu dalam wudu, ya silakan.
Salam. Rasanya pada mengenai penjelasan tadi, kalau kita berwudu kan berdampingan. Air yang tadi bersihkan bekasnya wudu kita, kalau kena tembak itu airnya jadi air mustakmal. Nah itu cara kita menyikapinya itu seperti bagaimana? Kita mengulang wudu kita atau tetap sah wudunya itu? Kalau air itu dikatakan tadi apa? Walau jaral ma bin udwin al-mutawadi'i ila udwin akhar. Air itu mengalir dari anggota tubuh orang yang berwudu ke anggota tubuh orang lain. Maka air itu menjadi air mustakmal, habis terpakai yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Maka ketika hal itu kita dapatkan, maka sebaiknya kita ulang kembali wudu kita dari awal. Kita ulang kembali wudu kita dari awal. Ulang kembali wudu itu. Ulang kembali wudu itu dari awal. Makanya para ulama mengatakan ada yang disebut dengan ihtiyat, hati-hati. Kalau wudunya, hati-hati wudunya. Ini kan kita belum masuk ke wudunya itu. Bagaimana wudunya? Kita benar-benar jaga wudunya. Bagaimana sunnahnya itu? Kalau wudu itu tangan kanan dibersihkan oleh tangan kiri dibersihkan oleh tangan kanan. Membersihkan kaki menggunakan kaki kanan digunakan tangan kiri bersihnya pada saat air mengalir. Tangan kiri yang bersihkan. Kaki kiri digunakan tangan kanan. Jadi ada ihtiyat, kehati-hatian kita sehingga pada saat kita wudu itu tidak sia-sia. Kita anggap wudu itu kita sudah sah. Padahal air yang kita gunakan tadi adalah air mustakmal yang tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci. Kalau itu kita dapatkan dan kita rasakan, kita lihat langsung itu air masuk ke tubuh kita, maka sebaiknya kita kembali berwudu. Oke? Ada lagi? Kita kalau berwudu kan kita timbang seperti penjelasan tadi, kita harus timbang air di wajah bejana untuk wudu. Nah kalau seandainya tempatnya itu ada kerannya, tapi kecil wajah bejananya kecil kayak ember, terus dipasang keran itu kita wudu untuk sholat fardu. Nah itu kita bisa gunakan lagi untuk berwudu sholat fardu lagi atau bagaimana? Atau kita ganti lagi? Sengaja itu ditimba di bawahnya. Enggak, omnya sudah ada tempatnya, jadi ada kita isi ke contohnya kayak galon begitu, terus kita isi untuk kita wudu, jadi untuk tempat wudu. Nah kalau air itu kita gunakan untuk wudu, apakah kita ganti lagi airnya atau tidak usah? Tidak usah. Selama air itu tadi kan, kalau kita kemarin bahas air mustakmal, apa air musammas, terjemur matahari. Selama syaratnya itu tidak dari bejana dua, kemarin itu bejana yang apa, kemudian yang kedua itu adalah pada tempat yang daerah yang panas. Kalau bejananya itu tidak dari bejana yang meleleh seperti besi, tembaga, dengan apa lagi satu teh? Kuningan. Termasuk dari bejana emas dan perak. Maka selama bejana itu tidak digunakan, maka insya Allah airnya itu aman. Dan yang kedua, pada daerah yang tidak panas. Kemudian airnya itu tertutup rapi, belum tercemari oleh najis, seperti itu. Kalau airnya itu terbuka, datang tokek tai di situ, apa itu, atau datang burung hinggap di atas pohon, kan orang tua dulu itu kan ikatnya di pohon itu, apa namanya, tempat wudunya itu. Kadang ikat di pohon, kadang mereka tanam kayu. Datang burung itu mereka hinggap di situ, tai di situ, maka sebaiknya air itu diganti. Selama itu belum terjadi tertutup rapat, masih bisa air itu digunakan. Oke? Sekarang gimana Ustadz? Orang yang mandi di sumur. Atau bukan mandi di sumur, mandi di kolam. Dia rendam itu di kolam. Di sini dikatakan walau inggamas junubun fima induna kullatain. Jikalau seseorang itu dia rendam, seorang yang junub itu rendam, junub
dia baru saja mimpi basah atau mungkin berhubungan suami istri atau habis haid junub. Fima'in, pada air yang duna kullatain, air ini tidak 2 kullah. Air ini tidak mencapai 2 kullah. 2 kullah itu apa ya? Sekasta. Pokoknya ada ukurannya di dalam apa namanya? Kondisi airnya itu tidak mencapai 2 kullah. Kemudian wa amma jami'u bi badanihi summa nawa. Kemudian air yang tidak mencapai 2 kula ini dia rendam dalam air itu, tidak capai 2 kula. Jangan itulah, rendam di dalam baskom sajalah. Rendam di dalam baskom, Bu. Air ini tidak mencapai 2 kula, dalam keadaan junub dia. Kemudian dia ratakan air ini ke seluruh tubuhnya nih. Dia ratakan. Kemudian dia niat. Pada saat dia mandi itu dia niat. Dikatakan di sini irtafa'at janabatuhu bila khilaf. Maka junubnya itu akan terangkat. Junubnya itu angkat. Artinya dia dalam kondisi bersih. Dia akan dalam kondisi bersih. Teman-teman misalnya mandi di atas ada sekarang ember-ember yang besar-besar itu sengaja itu di situ sengaja mandi, tapi airnya tidak cukup. Tapi teman-teman ratain itu seluruh tubuhnya itu. Tapi pada saat teman-teman mandi, tapi dengan niat saya ini mandi untuk bersih junub. Karena baru saja mimpi basah, misalnya seperti itu. Maka dikatakan di sini junubnya itu dia akan terangkat. Alias bersih. Terangkat gitu. Bersih. Ini tidak ada perbedaan di kalangan ulama. Sekalipun airnya itu kurang dari 2 kullah. Kurang mencukupi lah airnya. Seperti itu. Kemudian wasaral ma'a mustakmalan binisbati ila ghairihi. Tetapi air itu kalau misalnya air yang dalam ember itu tadi itu ada orang lain lagi mau mandi lagi di situ, maka bagi orang lain ini maka dia air ini dikategorikan mustakmal. Tidak bisa, bahasa singkatnya, air ini tidak bisa lagi ada orang lain mau mandi lagi di situ, tidak bisa karena ini sudah air mustakmal, sudah bekas dipakai oleh orang yang pertama tadi. Pan kira-kira Bu ya? Jangan coba-coba Bu. Sama-sama dengan anak kita mandi di situ karena tidak ada air lagi, itu susah sekali, air kering. Apalagi Lembata ini kan kadang kalau musim kering itu kadang airnya tidak hidup 1 minggu. Oh tidak mau ada air kita mandi di situ, anak kita mandi di situ, kita mandi di situ. Nah, kalau kita sudah mandi, anak kita juga mau mandi misalnya untuk bersihkan dirinya dari haid, maka air itu sudah tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Karena apa? Mustakmal bekas kita pakai. Paham kira Ibu? Tapi bukan untuk dirinya, bagi dirinya dia tidak. Bagi dirinya tidak. Untuk orang lain. Untuk orang lain. Ini dijelaskan secara jelas oleh Imam Khawarizmi. Saya kira Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, untuk masalah air mustakmal ini yang habis terpakai, kesimpulan pertama bahwa kalau air ini kita gunakan pada hal-hal yang fardu, ya, hal yang fardu, maka air ini tidak bisa digunakan kembali untuk bersuci. Tapi kalau air ini kita gunakan untuk ibadah sunnah, seperti kita misalnya wudu, basuhan yang kedua dalam wudu, memperbaharui wudu, atau misalnya mandi-mandi sunnah, atau misalnya air basuhan yang kedua dan ketiga dalam wudu, maka kalau air itu digunakan untuk ibadah sunnah, air itu masih bisa digunakan untuk bersuci.